Inilah Injil suci Yesus menurut Santo Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata padanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul, mencium dia. Kata anak itu padanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Kenakanlah kepadanya, pasanglah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku yang telah mati dan menjadi hidup kembali, yang telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya padanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun." Lalu ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur,
Maka bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Kata ayahnya padanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita tak patut bersukaria dan bergembira, karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, ibu bapak, umat beriman yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Tadi kita sudah mendengar perumpamaan tentang anak yang hilang. Pada kesempatan ini mari kita bersama-sama merenungkan perumpamaan itu. Judul renungan pagi hari ini, anak bungsu pulang ke rumah bapa. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, diceritakan ada satu keluarga yang cukup berada mempunyai dua anak. Anak yang sulung putri dan yang kedua putra. Ketika anak putri itu sudah berusia pacaran dan sudah pula bertunangan, orang tuanya sangat merestui hubungan ini. Hingga pada suatu hari anak putri itu menghilang. Kemudian diperoleh berita bahwa putri itu lari dengan pemuda yang dicintainya. Dapat kita bayangkan apa yang dipikirkan oleh orang tuanya. Keluarga dekat berdatangan mengunjungi orang tua untuk menyampaikan kata-kata peneguhan. Orang tuanya mengatakan bahwa mereka tidak lagi kenal dengan anak itu. Anak itu sungguh-sungguh memalukan kami. Saudara-saudari umat beriman terkasih, ini kisah yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Paus Fransiskus mengajak kita merenungkan misteri belas kasih Allah yang tampak sempurna dalam diri Yesus Kristus. Yesus adalah wajah kerahiman Allah yang menyelamatkan manusia melalui misteri Paskah. Saudara-saudari, kerahiman Tuhan dinyatakan oleh Yesus melalui perumpamaan anak yang hilang. Sebagaimana yang kita dengar tadi bersama. Ada yang memberi judul Bapa yang murah hati. Ada lagi orang yang memberikan judul anak yang ditemukan. Pada akhir kisah dari perumpamaan ini, sepertinya ada anak sulung yang hilang dari bapaknya, yakni anak sulung. Sedangkan anak bungsu yang semula pergi menghilang, akhirnya kembali ditemukan. Anak bungsu itu telah bersalah dan membawa kerugian besar bagi keluarga. Ia juga mencemarkan nama baik keluarga. Ia telah memboroskan harta keluarga. Semestinya si bungsu diberi sanksi yang setimpal atas perbuatannya. Tetapi tindakan sang ayah di luar dugaan. Sang ayah menerima si bungsu dengan penuh sukacita dan menyelenggarakan pesta untuknya. Itulah gambaran Allah yang memberikan pengampunan bagi orang-orang yang berdosa. Umat beriman yang saya kasihi, perumpamaan ini menggambarkan belas kasih Allah Bapa kepada kita yang berdosa. Apapun dosa kita, Allah akan mengampuni asalkan kita mau bertobat. Fokus Allah bukanlah kepada dosa kita, tetapi pada belas kasih-Nya kepada manusia.
dan belas kasih-Nya mendorong manusia untuk bertobat, mengubah orang salah menjadi saleh, meneguhkan orang untuk bangkit dari dosa. Dan belas kasih Allah memampukan seseorang berbelas kasih kepada sesama di sekitar. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah kita dalam masa Prapaskah ini menyerap belas kasih Allah, agar kita mau dan mampu berbelas kasih kepada sesama kita. Semoga dengan demikian kekejaman dan kejahatan manusia semakin berkurang di atas bumi ini. Semoga usaha dan perjuangan kita yang mau datang kepada Tuhan mohon rahmat pengampunan, kita dapat belajar dari anak bungsu yang hilang, yang menyadari segala kesalahannya dan memberanikan diri pulang dan berjumpa dengan bapaknya. Ternyata bapaknya tidak menghukum, bapaknya memberikan pengampunan, bapaknya melupakan kesalahan yang pernah ia buat dan mengadakan pesta yang mendatangkan kegembiraan bagi orang-orang di sekitar. Semoga